Hai, hari ini gimana kabarnya? Gimana rasanya hari ini? Semoga semua baik-baik aja ya. Dan gimana kalau ada yang tanya kabar kalian? Kalian jawab apa? Apa kalian jawab baik-baik aja? Apa kalian jawab bahagia? Atau kalian jujur? Iya, jujur ke diri sendiri dengan berkata apa adanya tiap kali ditanya apa kabarnya. Kalau boleh jujur ya, aku juga pengen bisa jujur ke diri sendiri. Aku pengen bisa bilang ke orang-orang, "Hey, aku lagi gak baik-baik aja. Aku lagi butuh didengar. Aku lagi pengen dipeluk. Bisa nggak kalian sedikit aja kasih waktu buat aku. Waktu buat aku bisa bersandar di pundak kalian." Tapi nggak bisa. Pasti ujung-ujungnya aku bakal jawab, "Aku baik-baik aja dan aku capek." Capek banget rasanya buat pura-pura bahagia, buat pura-pura baik-baik aja. Tapi kenapa buat jujur aja aku nggak bisa? Itulah yang aku alami dulu. Dan naasnya sampai sekarang. Rasanya tuh pengen banget buat nangis. Tapi siapa yang akan peduli? Kalian gimana kabarnya? Bisa nggak kalian jawab jujur di kolom komentar? Jawab jujur sejujur-jujurnya, gak seperti aku yang selalu berbohong. Dan dimanapun kalian berada, aku berharap kalian baik-baik aja. Dan terima kasih banyak udah mau dengerin curhatanku malam ini. Yang semoga ya ada maknanya. Kalian tahu nggak? Dulu aku pernah difitnah oleh teman kerja. Dan hebatnya dia adalah orang yang dulu aku bantu buat bisa kerja di perusahaan itu. Aku yang kasih informasi lowongan kerja secara langsung. Aku juga yang bilang sama si bos, dia orang yang baik, rajin dan bekerja keras. Hingga akhirnya si bos tuh luluh dan mau terima dia kerja di perusahaan itu, di perusahaan tempat aku kerja. Iya, mungkin kalian sudah menebak-nebak apa yang terjadi setelahnya. Dan mungkin ada di antara kalian yang mengalami hal yang sama. Sakit, iya, sakit banget rasanya. Tapi aku cuma bisa bilang, gak apa-apa. Hingga suatu saat, akhirnya aku dipecat. Dan aku cuma bisa bilang ke diri sendiri, iya, bilang ke diri aku sendiri bahwa gak apa-apa, aku akan baik-baik aja. Semua ini pasti akan berakhir dan aku pasti akan dapat kerjaan yang lebih baik. Gak apa-apa, semesta pasti adil. Tapi nyatanya enggak. Aku terpaksa kerja jadi kasir di sebuah kafe yang gajinya jauh di bawah UMR. Padahal dulu gajiku tuh 3 kali lipat UMR dan mungkin kamu pikir dia akan dapat karma atau ganjaran. Tapi enggak, justru aku yang justru hidupnya hancur. Aku yang justru menderita di balik senyuman yang palsu. Aku selalu bilang pada keluargaku, aku hidup baik-baik aja di perantauan. Tapi nyatanya enggak, buat makan aja susah. Aku bahkan sering makan sisa makanan di kafe. Bukan sisa makanan pelanggan ya, tapi sisa produksi. Kalau ditanya kenapa, ya karena aku nggak punya uang. Dengan gaji yang nggak seberapa, tapi aku harus kasih uang ke orang tua di kampung. Dan aku selalu bilang, gak apa-apa, aku baik-baik aja. Padahal enggak.
Tapi kalau aku jujur, gimana perasaan orang tuaku? Ini aku harus bisa bertahan sebisaku, melakukan apa yang aku bisa dan berharap semua kan baik-baik aja. Semua kan indah pada waktunya, tapi sampai sekarang aku bahkan masih menderita. Rasanya tuh aku pengen banget jujur, pengen banget bilang ke diri sendiri, aku capek. Pengen banget bilang ke semesta, kapan aku boleh pulang? Aku udah capek, capek banget. Hampir tiap malam tuh aku nangis. Aku juga pengen bisa bahagia lagi kayak dulu. Aku juga pengen bisa ngebahagiain keluarga aku kayak dulu. Aku juga pengen kumpul lagi ketemu mereka. Tapi apa daya, aku nggak punya uang buat mudik dan aku nggak mau jadi beban keluargaku. Jujur, aku nggak ngerti kenapa kebaikan itu bisa dibalas dengan kejahatan, dan aku juga nggak ngerti kenapa karma itu nggak ada. Kenapa azab itu hanya sekedar teori? Kalau memang ada, kenapa? Kenapa yang jahat justru hidup bahagia? Bukankah itu bertentangan dengan teori karma? Ya aku tahu, nggak semua perbuatan itu langsung dibalas di dunia, tapi apa nggak boleh sedikit aja aku merasa bahagia? Aku juga pengen bisa bahagia. Apa aku harus jadi orang jahat dulu buat bisa bahagia? Aku nggak tahu apakah kisahku ini memiliki makna atau enggak. Aku juga nggak tahu apakah aku memiliki nasihat untuk kalian atau enggak. Karena bagaimana bisa aku memberi nasihat agar kalian berbuat jahat. Tapi ingatlah, selama kalian masih diberi kesempatan untuk hidup, bertahanlah. Enggak, aku juga nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Tapi jangan pernah kalian menyimpan dendam. Bukan, aku lagi nggak nyuruh kalian buat memaafkan semua orang yang jahat ke kalian. Itu hak kalian, tapi tolong jangan menyimpan dendam. Selama setahun lebih, aku menyimpan dendam. Ujung-ujungnya hanya bikin sakit hati. Sedangkan dia yang jahat ke aku, hidupnya baik-baik aja. Bahagia dengan orang-orang yang di sekitarnya, dengan tak sedikit pun memikirkan tentang aku. Sedangkan aku yang menyimpan dendam malah terus sakit hati. Iya, aku memang belum bisa memaafkan, tapi aku juga gak dendam. Aku udah ikhlas, aku udah menerima keadaanku yang sekarang. Iya, emang gak merubah hidupku jadi lebih baik, tapi hatiku jadi tenang. Walaupun aku masih suka nangis sendirian di kamar. Kalian tahu nggak, sesering apa aku nangis kalau lagi sendirian? Kalian tahu nggak sakit apa hatiku? Dan itu sampai sekarang. Aku berharap suatu saat aku bisa bahagia, tapi aku sendiri juga nggak tahu kapan. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya, dan aku hanya bisa berharap dan berdoa. Anjar, Jogja, 2025.